It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi prakarya tentang kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang memadukan bentuk benda yang dominan dari salah satu jenis bahan dengan bahan lainnya, dengan tujuan agar benda lebih menarik tanpa menghilangkan atau mengganti fungsi aslinya. Bahan yang dipadukan bisa berupa bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, atau bahan alam dengan bahan buatan. Kerajinan media campuran dapat memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Beberapa alasan menggunakan bahan baku berbasis media campuran. 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu. Dapat 2, 3, atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan bahan alam dengan bahan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produksi kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada produk asal sebagai objek perubahan. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestik. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan menyederhanakan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Contoh stilasi. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Deformasi adalah cara menggambar yang mengubah bentuk asli dengan menyederhanakan struktur maupun bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru, sehingga kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal.
Gambar tersebut, produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk demikian rupa sehingga tidak nampak fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Gambar kedua, karya ini terbuat dari keramik. Fungsinya sebagai mangkuk, namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Karakteristik kerajinan berbasis media campuran yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda dari satu sama lain. Contohnya yaitu jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, dan serat. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, fiberglass, dan lain-lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, kita tentunya harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Pertama yaitu logam. Beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan, logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Kedua yaitu keramik. Keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat yang mudah pecah. Jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati. Sekian video penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.